Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Mimin akan membawakan sebuah kisah cerita Dewa Kegelapan. Bab 11, Li Ruosi menerimanya. Guo Jiajia sepertinya telah melihat penyelamatnya. Dia dengan kejam melukai orang. Tolong segera hubungi polisi. Zhang Bo menoleh ke arah perawat. Dapatkan bukti bahwa mereka mengarahkan orang untuk masuk ke bangsal pasien VIP kami dan melakukan pembunuhan. Hubungi polisi dan tangkap mereka. Saat berikutnya, dia mengacungkan jempol pada Ji Fei. Pertahanan dirimu tepat. Penampilan Zhang Bo sangat mencengangkan. Hanya Zhang Bo yang mengetahuinya, dan jantungnya berdebar kencang. Saudara Qiang menyebutkan leluhur ini di telepon sebelumnya, tetapi dia tidak tahu seberapa kuat dia saat itu. Hari ini, dia membuat Jin Lingbin menaklukkannya dalam sekejap, dan sekarang dia mengalahkan lebih dari selusin pengawal dalam sekejap mata. Ditaklukkan sepenuhnya, Guo Jiajia tidak mau menyerah. Zhang Bo, dia memukuli orang. Maaf, saya kira itu untuk membela diri. Jika perlu, saya bisa membawa videonya dan staf medis untuk bersaksi di pengadilan. Zhang Bo, kamu sengaja menjadi kaki tangan dan menentang kami, kan? Guo Jiajia meraung. Zhang Bo mencibir, kamu tidak layak. Guo Jiajia marah. Oke, kamu cukup kejam. Aku mengingatnya. Dia bangkit dari tanah, menutupi tangannya yang terputus, berteriak kepada pengawalnya, dan segera pergi. Namun, sebelum memasuki lift, dia tiba-tiba berbalik dan berteriak kepada Jiang Qing dan Li Ruosi, kamu telah menemukan menantu yang baik. Mari kita tunggu hari-hari baik di masa depan. Suaranya dingin dan penuh dendam. Zhang Bo segera mengarahkan para dokter untuk maju merawat Jiang Qing dan Li Ruosi. Dia berdiri di samping Ji Fei dengan kepala tertunduk, seolah sedang menunggu perintahnya. Ji Fei menepuk bahu Zhang Bo dengan ekspresi penegasan di matanya, yang membuat Zhang Bo merasa seperti baru saja menggunakan steroid dan wajahnya penuh kegembiraan. Mendapatkan persetujuannya lebih penting daripada imbalan puluhan juta, dan saya merasa senang. Di bangsal rumah sakit rakyat Ninghai, Li Boli berdiri di samping tempat tidur Li Fufeng, wajahnya pucat. Li Guoqiang berdiri perlahan dan memandang Guo Jiajia, yang tangannya dibalut gips. Berikan Fufeng ginjalmu segera. Ayah, ayo kita cari. Mungkin ada sumber ginjal yang cocok, kalau saatnya tiba. Tidak apa-apa, jika ada sumber ginjal yang cocok, saya akan memberikan sisa ginjalmu kepada Fufeng, dan kamu bisa menggunakan yang cocok. Ayah, jangan lakukan ini, Bang. Pengawal Li Guoqiang melangkah maju, menyayat leher Guo Jiajia dengan pisaunya, lalu mendorongnya ke ruang operasi bersama Li Fufeng. Mendengus, Li Guoqiang melihat punggung Guo Jiajia dan mendengus dingin. Ibu, seperti apa yang dapat kamu lakukan jika kamu tidak dapat melakukan apapun untuk putramu? Wajah Li Boli memucat. Ayah, bagaimana kita akan menghadapi Li Ruosi dan menantu laki-laki yang datang mengunjungi kita? Kemasi, kenapa kamu perlu membersihkannya? Li Boli tercengang. Karena mereka begitu berkuasa, mereka menghasilkan uang untuk kita dan kemudian menyerahkannya kepada orang lain untuk mengurusnya. Ayah, apa maksudmu? Segera telepon untuk memberitahu semua manajer tingkat menengah perusahaan untuk mengadakan pertemuan. Setelah Li Guoqiang selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Di bangsal Li Boyang, Jiang Qing dan Li Ruosi bahkan lebih malu saat ini. Jika sebelumnya saya ragu, sekarang saya lebih yakin bahwa Ji Fei ini luar biasa. Bu, ayo makan. Setelah Ji Fei selesai berbicara, dia membuka kotak makan siang dan mengajak mereka makan. Ji Fei, bagaimana kamu bisa begitu kuat? Li Ruosi masih bertanya.
Saya bukan satpam. Li Ruosi mengerutkan bibirnya. Dia telah melihat banyak penjaga keamanan. Tetapi dia belum pernah melihat penjaga keamanan yang lebih kuat dari pengawal. Ji Fei menghela nafas. Kamu tidak percaya berdasarkan ekspresimu. Ketika aku masih muda, aku tidak melakukan apa-apa dan keluargaku miskin. Jadi aku akan pergi ke gunung untuk mengejar babi hutan. Jadi aku mengembangkan perasaan yang kuat. Kekuatan. Setengah kebenaran dan setengah kebohongan. Dia menghabiskan beberapa waktu di pegunungan bersama pria misterius itu ketika dia masih kecil. Dan dia juga melakukan hal semacam ini. Namun belakangan, ini lebih tentang mengejar orang yang terbunuh. Suatu ketika, seorang saudara yang baik dibunuh oleh musuh. Dia mengejarnya selama 3 hari 3 malam dengan 1 tembakan per orang, dan membunuh seluruh tim musuh yang berjumlah 200 orang. Ji Fei, harap berhati-hati di masa depan. Jangan lakukan ini lagi. Jika pihak lain meminta kami memberikan kompensasi, kami benar-benar tidak punya uang. Ji Fei mengangguk sambil makan banyak. Bu, jangan khawatir, aku berjanji tidak akan melakukannya lagi di masa depan. Jiang Qing mengangguk, menyentuh Li Ruosi yang linglung, dan mereka bertiga mulai makan. Makanan Ji Fei sangat lezat, dan dia sangat pandai memakannya. Li Ruosi merasa sangat rumit saat melihatnya. Mungkinkah ini transformasi Zubaji? Saat itu di Gao Lao Zuang, Zubaji terlihat seperti ini. Semakin Li Ruosi memikirkannya, dia menjadi semakin frustrasi, dan semakin dia memikirkannya, dia menjadi semakin takut. Mereka bertiga baru saja selesai makan ketika ponsel Li Ruosi tiba-tiba berdering. Setelah menjawab, wajahnya terlihat sangat tidak wajar. Tutup telepon dan lihat Ji Fei. Kamu dan aku pergi ke grup Li. Bagus, Ji Fei sepertinya sudah menduganya, berdiri dan hendak pergi. Li Ruosi, Bu, jika terjadi sesuatu, hubungi saya. Jangan khawatir, mereka belum bisa mengelabui harimau itu agar menjauh dari gunung. Goda Ji Fei sambil tersenyum. Cepat pergi, tidak akan terjadi apa-apa. Lagi pula, kamu masih harus bekerja untuk mendapatkan gaji guna mengobati penyakit ayahmu. Setelah Li Ruosi dan Ji Fei pergi, mereka keluar. Ji Fei ingin naik taksi, tetapi Li Ruosi langsung membawanya ke bus. Saat naik bus, Ji Fei berkata sembarangan, "Sayang, saya tidak punya uang untuk naik bus, tolong bayar saya." Ucapan santai itu membuat semua orang di dalam mobil terkejut. Beberapa remaja putri di dekat pintu mobil bahkan menutup mulutnya dan terkekeh, membuat wajah Li Ruosi memerah. Diam-diam dia mengeluh karena mengatakannya begitu keras padahal dia tidak punya uang, seolah-olah dia khawatir orang lain tidak akan mengetahuinya. Sampai dia turun dari bus, Li Ruosi merasa seperti sedang diarahkan. Kedua orang itu datang ke Li Group dan langsung diberitahu ke ruang konferensi. Memasuki ruang konferensi, Li Guoqiang duduk di kursi tengah dan menjadi orang pertama yang memimpin dengan bertepuk tangan. Yang lain segera mengerti, "Selamat kepada Tuan Li, cucu Anda akan menikah dengan pria pilihan Anda." "Selamat kepada Tuan Li, grup Li kita akan lepas landas." Suara ucapan selamat datang dan pergi. Li Ruosi tercengang, tapi Ji Fei sangat natural dan memandang semua orang dengan senyuman naif, seolah dia menerimanya dengan tenang. "Mengapa?" Li Guoqiang meletakkan tangannya dan menghela nafas. "Ruosi, awalnya, ayahmu sakit dan kamu baru saja menikah. Jadi aku seharusnya tidak memintamu untuk kembali. Tapi sekarang sesuatu benar-benar terjadi." Li Ruosi bingung, tapi dia masih bertanya dengan lembut, "Kakek, katakan saja padaku jika ada yang ingin kamu katakan." Kerjasama dengan Boyang Group belum pernah diselesaikan, dan saya masih belum bisa melepaskannya.
Boyang Group adalah grup besar di kota Ninghai, dengan banyak anak perusahaan dan keuntungan tahunan beberapa miliar. Ini adalah konsorsium yang sangat besar. Total aset Lee Group tidak cukup untuk menghasilkan keuntungan Boyang Group selama 1 tahun. Direktur Lee benar khawatir, jika kami bermitra dengan Boyang Group, grup Lee kami akan berkembang sepenuhnya di masa depan. Lee Guoqiang mengangguk, di usiaku, tidak ada hari esok hari ini, jika aku melihat kerja sama dengannya berhasil, aku tidak akan menyesal bahkan jika aku segera mati. Sekarang aku benar-benar memahami perasaan mati jika mendengar beritanya, di pagi hari. Ekspresi semua orang membeku sesaat, lalu mereka berdiri dengan kagum. Direktur Lee, cucu Anda baru saja menikah. Jika operasi Lee Boyang berhasil, keluarga Lee akan sejahtera dan pasti akan lepas landas. Iya, jangan terlalu mikir. Apalagi pesimis. Kami pasti akan bekerja keras untuk membantu Anda mewujudkan keinginan ini. Lee Guoqiang mengangkat tangannya, hari ini, saya berjanji di sini bahwa jika ada yang bisa menegosiasikan kerjasama dengan Boyang Group, saya akan memberinya 10% saham Lee Group. Ledakan, begitu kata-kata ini keluar, semua orang tercengang. Lee Guoqiang selalu menepati janjinya dalam hal manajemen perusahaan, dan apa yang dia janjikan pasti akan menjadi kenyataan. Banyak orang yang bermata panas, namun ketika berpikir untuk bernegosiasi dengan Boyang Group, banyak orang yang pada akhirnya tidak berani bergerak. Beberapa dari mereka telah mencoba, dan semuanya gagal. Semua diam, Lee Ruosi telah menerima negosiasi ini. Suara Ji Fei memecah kesunyian, bab 12 menandatangani perintah militer. Lee Ruosi tercengang, melihat Ji Fei dengan senyum konyol di wajahnya, dia tidak percaya. Dia tidak tahu bahwa keluarga Lee ingin bekerja sama dengan Boyang Group, dan ini adalah pertama kalinya dia mendengarnya. Namun penolakan Boyang Group terhadap perundingan kerjasama dengan banyak perusahaan telah menyebar luas di kalangan. Sekarang, dia khawatir pekerjaannya akan berbahaya dan dia akan membuat kesalahan. Tapi Ji Fei sebenarnya berjanji untuk bernegosiasi dengan Boyang Group atas namanya. Gila, benar-benar gila, kamu. Apa yang kamu katakan? Sayang, kamu bisa melakukannya. Mata Ji Fei jernih dan percaya diri. Namun, ada keputusasaan di mata Lee Ruosi, buta huruf adalah buta huruf. Oke, bagus sekali, Lee Boyang melahirkan seorang putri yang baik. Mata Lee Guoqiang bersinar puas, tapi mulutnya penuh pujian. Lee Ruosi ingin menyesalinya, tapi sudah terlambat. Dia hampir menangis, kakek. Karena kakek berjanji akan memberikan 10% saham grup Lee, haruskah kita menandatangani kontrak? Ji Fei, jangan bicara omong kosong, Lee Ruosi dengan gugup menghentikan Ji Fei. Ji Fei tersenyum tenang, ditulis dalam warna hitam dan putih, agar tidak membuat hutangmu gagal. Lee Guoqiang menatap Ji Fei dengan mata tajam, sangat membencinya. Oke, ayo keluarkan perintah militer. Bisa, jika berhasil, saya akan memberi Anda 10% sahamnya. Jika gagal, seluruh keluarga Anda akan keluar dari grup Lee. Lee Guoqiang akhirnya menunjukkan taringnya. Lee Ruosi, yang awalnya ingin menjelaskan, merasa getir ketika mendengar kalimat ini. Dia tahu bahwa ini adalah permainan melawannya, dan dia harus menerimanya meskipun dia tidak mau. Dia memandang Ji Fei untuk meminta nasihat. Jika ini taruhannya, menurut saya 20% sahamnya pantas. Oke, saya setuju. Lee Guoqiang melambaikan tangannya, dan seseorang segera pergi untuk menyiapkan kontrak. Dia tidak percaya Lee Ruosi bisa menyelesaikannya. 1/4 jam kemudian, kontrak ditandatangani.
Li Guoqiang mengambil kontrak itu dan tertawa, seolah-olah keluarga Li Boyang telah diusir dari rumah. Memikirkan penampilan Li Fufeng yang menyedihkan, saya merasa sangat lega. Orang lain di ruang konferensi juga tertawa. Li Boli memandang Li Ruosi dengan sangat jijik. Mengapa Anda bernegosiasi dengan Boyang Group, mengingat status Anda? Apakah Anda layak? Yang lain mengikuti dan berkata, Ruosi, ini masalah kecil untuk Anda negosiasikan. Tetapi Anda tidak boleh menyinggung Direktur Yao dari grup Boyang, grup Li. Kami tidak akan memiliki kehidupan yang baik saat itu. Awalnya kami mengira ayahmu sangat cakap, tapi dia menjadi uremik karena dia sedikit sibuk dan lelah bekerja di perusahaan. Jangan lelah. Haha. Semua orang di tempat itu tertawa dan tertawa tanpa henti. Li Ruosi memandangi kerumunan, merasa sangat tidak nyaman di hatinya, dan bahkan ingin berdebat demi ayahnya. Tetapi pada akhirnya dia menahan semuanya. Kontrak telah ditandatangani, dan tidak ada jalan untuk kembali. Sambil mengertakkan gigi, jangan khawatir, saya berjanji akan menyelesaikannya. Bang-bang, Li Guoqiang memimpin dengan bertepuk tangan. Li Ruosi menahan penghinaan itu, berbalik dan pergi. Ji Fei bersiul santai, mengambil kontrak, dan mengikuti di belakang. Melihat kesombongan Ji Fei membuat Li Guoqiang dan Li Boli semakin marah. Kombinasi antara gadis sampah dan gadis tak berguna benar-benar pasangan serasi yang dibuat di surga. Ketika dia keluar, Li Ruosi tidak mengeluh atau bahkan marah seperti yang diharapkan Ji Fei. Meskipun dia gugup dan bahkan marah, dia lebih berani. Hal ini membuat Ji Fei merasa masam di hatinya. Kehidupan nyata telah membuat Li Ruosi marah, yang membuatnya semakin ingin melindungi Li Ruosi di depannya. Berjalan, setelah mengatakan itu, dia meraih tangan Li Ruosi dan langsung mengulurkan tangan untuk menghentikan taksi. Li Ruosi tiba-tiba menjadi cemas. Biayanya 20 atau 30 untuk naik taksi ke rumah sakit. Tetapi kami hanya perlu 2 yuan untuk naik bus. Saya punya uang, Ji Fei mengabaikannya dengan arogan. Li Ruosi sangat marah sampai giginya gatal. Siapa yang tidak punya uang untuk naik bus? Dalam sekejap, dia benar-benar mengatakan bahwa dia kaya. Namun, Ji Fei menariknya ke dalam taksi dan berkata, Tuan, bawa saya ke toko BMW 4S. Apa yang kamu lakukan di sana? Li Ruosi bertanya dengan cepat, tapi Ji Fei tersenyum dan tidak berkata apa-apa. 20 menit kemudian, taksi berhenti di toko 4S. Beberapa pegawai di toko sedang berdiri di depan pintu untuk berjemur di bawah sinar matahari. Ketika mereka melihat Ji Fei dan Li Ruosi, mereka melihat bahwa mereka mengenakan pakaian murah dan mengabaikannya sama sekali. Bahkan ada yang bertanya langsung, apakah naik taksi untuk membeli BMW itu populer? Biarpun kamu berpura-pura menjadi orang kaya, kamu harus lebih bisa diandalkan. Pakaian ini tidak memiliki rantai emas besar, jadi sepertinya kamu berada di tempat yang salah. Siapapun yang ingin pergi ke sana dan menyapa boleh pergi. Saya tidak punya waktu luang. Setelah mengatakan itu, seorang petugas segera pergi, dan petugas lainnya mengikutinya. Pada akhirnya, seorang pramuniaga dengan kuncir kuda tertinggal, terlihat bingung dan bingung. Dia baru, Ji Fei menarik Li Ruosi dan berjalan langsung menuju petugas wanita. Cantik, saya ingin membeli BMW. Tolong perkenalkan kepada saya. Setelah tertegun sejenak, pramuniaga itu segera kembali normal. Pak, Bu, Anda dan saya bisa masuk dan melihat-lihat. Profesionalisme dasar masih memungkinkan dia untuk memperkenalkan Ji Fei dan Li Ruosi dengan sangat sopan. Ji Fei, kami tidak mampu membeli mobil. Apa yang kamu lihat? Ayo cepat. Li Ruosi berkata serendah mungkin.
Namun, dia masih terdengar jelas oleh salesman lain yang berpura-pura sibuk. Mata mereka penuh dengan penghinaan, dan mereka penuh ejekan terhadap sales wanita baru itu. Buka matamu dan jadilah buta. Bagaimana orang seperti itu mampu membeli BMW? Ji-Fei mengabaikan reaksi orang lain dan berjalan menuju mobil BMW seri 5. Pak, ini mobil seri kelima. Harganya lebih mahal dari mobil BMW. Kalau Anda suka, saya bisa perkenalkan kepada Anda. Wajah Li Ruoxi berubah menjadi hijau ketika dia melihat harga yang tertera di sana lebih dari 700.000 yuan. Dia menarik Ji-Fei dengan keras 2 kali dan berkata, "Ayo pergi." Ji-Fei tidak bergerak. "Kamu jangan pergi, aku pergi." Dia melihat orang lain mengejek dan mencemoohnya, dan dia benar-benar tidak bisa merasa malu. Namun Ji-Fei langsung memeluk pinggangnya dan tidak bisa pergi. "Jika saya membelinya sekarang, bisakah saya mengambil mobilnya langsung?" Ji-Fei bertanya langsung. Ini adalah pertama kalinya penjual wanita datang ke toko untuk memperkenalkan mobil kepada pelanggan, dan ini adalah pertama kalinya dia menjual mobil, jadi dia bingung. "Saya pikir itu hanya untuk tampilan biasa, tapi kenapa? Kamu ingin segera membelinya?" Harga mobil telanjangnya 750.000 yuan, dan total biayanya lebih dari 800.000 yuan. "Aku tahu. Ada harganya, saudaraku. Apakah kamu yakin kamu membacanya dengan benar?" Penjual itu bertanya lagi, tapi dia masih tidak percaya. Menurut kursus pelatihannya, pembeli harus bertanya tentang kinerja, harga, diskon, dan kemudian memilih berbagai ketidakpuasan, dan kemudian menawar sebelum membeli. Tapi orang ini, "Beli langsung, lihat," kata sandinya 6-8, "dan aku akan pergi 1 jam lagi." Setelah Ji-Fei selesai berbicara, dia mengeluarkan kartu bank hitam dan melemparkannya ke penjual. Saat ini tenaga penjual itu seperti sedang bermimpi. Rasanya sangat tidak nyata. Ini adalah pertama kalinya dia menerima pelanggan dan dia benar-benar berhasil. Hanya saja tamu ini terlihat seperti alien. Dia sangat surgawi sehingga dia tidak bisa bercanda, bukan? "Saudaraku, mohon tunggu sebentar. Saya akan pergi dan menanganinya untuk Anda segera." Setelah mengatakan itu, dia berlari masuk dengan membawa kartu itu. Dia akan memeriksa apakah ada uang di dalamnya dan tidak ditipu. Penjual lainnya bersorak dan mengepung penjual wanita tersebut. "Apa yang terjadi? Bukankah pria itu akan ketakutan?" Pramuniaga itu tiba-tiba menjadi cemas. Dia tidak ingin gagal. Dia menekan keraguannya dan mengangkat kartu banknya. "Jangan bicara omong kosong, saya siap membayar. Saya akan segera mengambil mobilnya." Tiba-tiba terjadi kejutan. Kartu ini palsu. Menjatuhkan, mesin pos berbunyi ketika kartu berhasil digesek. Semua ekspresi tiba-tiba berubah. Beralih untuk melihat Ji-Fei. Wajah cantik Li Ruoxi masih merah dan dia terlihat sangat cemas. Ji-Fei masih berpakaian seperti gadis malang, tapi dia sebenarnya membeli mobil dan membayar seluruhnya secara tunai. Penjual yang meremehkan Ji-Fei bahkan lebih tertekan daripada memakan siang, seolah-olah dia telah kehilangan puluhan juta. Hatiku semakin geram. 1 jam kemudian, Ji-Fei mengusir Li Ruoxi. Para penjual yang tersisa di toko 4S saling memandang dengan bingung. Kecuali penjual wanita baru, semuanya memasang ekspresi pahit di wajah mereka. Ketika pemilik toko 4S datang, matanya membelalak ketika dia mendengar penjual menjelaskan kartu hitam itu, dan seluruh tubuhnya berkeringat. Bab 13 Kamu membuatku tidak bahagia. Li Ruoxi merasa seperti sedang bermimpi sampai dia masuk ke dalam mobil. Mobil, saya sangat menyukainya. Astaga, ini mengejutkan. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Ji-Fei dengan mata indahnya. Apa sebenarnya yang kamu lakukan?
Penjaga keamanan, Li Ruosi sangat marah hingga pakaiannya hampir pecah. Dia mencoba yang terbaik untuk menarik napas panjang 2 kali. Tuan Jifei, izinkan saya bertanya secara resmi. Apa yang Anda lakukan? Saya dulunya adalah penjaga keamanan. Tapi sekarang saya adalah menantu dan suami dari Nona Li Ruosi yang cantik. Cukup, menyenangkankah kamu berbohong seperti ini? Jifei menoleh untuk melihat Li Ruosi. Apakah kamu penasaran denganku? Mendengus, Li Ruosi menoleh dengan angkuh. Bukannya aku penasaran. Aku khawatir kamu orang jahat. Jifei mengangguk. Saya memiliki rasa aman yang baik. Tapi saya bukan orang jahat. Anda akan mengetahuinya di masa depan. Anda? Li Ruosi dengan sengaja mencoba membuat marah Jifei dan membuatnya mengatakan yang sebenarnya, tapi tidak berhasil. Kamu membeli mobil ini. Kendarai sendiri. Li Ruosi menoleh dan melihat keluar jendela. Pada saat ini, jantungnya berdebar kencang, dan dia semakin merasa bahwa Jifei di depannya tidaklah sederhana. Memikirkan saat ayahnya dirawat di rumah sakit dan bertanya pada Hu Yidao, dia mulai percaya bahwa Jifei lah yang melakukannya. Memikirkan kembali betapa bersyukurnya aku kepada Jin Lingbin saat itu. Dan bahkan ingin mengungkapkan rasa terima kasihku dengan tubuhku. Aku merasa kotor dan penuh permintaan maaf. Apakah kamu tidak ingin bernegosiasi dengan Boyang Group? Apakah Anda hanya ingin naik bus untuk bernegosiasi dengan Boyang Group? Tidak tahukah kamu, kalau pakaian laki-laki cocok dengan pelana kudanya? Jifei menanyakan serangkaian pertanyaan, tapi Li Ruosi tetap diam di tempat. Mobil ini untuk Anda negosiasikan. Jika Anda tidak menerimanya, itu berarti Anda sama sekali tidak percaya pada negosiasi tersebut, dan Anda menghindarinya. Li Ruosi memikirkan taruhannya. Oke, saya akan menyimpan mobilnya. Tetapi saya akan menghasilkan uang untuk membayar Anda kembali di masa depan. Jifei mengangkat sudut mulutnya, melihat ke depan, dan berhenti berbicara. Dia akan membuat Li Ruosi tidak mungkin membayarnya kembali bahkan jika dia menginginkannya suatu hari nanti. Di bangsal Li Boyang rumah sakit Pokok, 1 juta yang kamu bayarkan tidak lagi cukup. Tolong bayar. Kepala perawat memandang Jiang Qing, wajahnya tanpa ekspresi dan nadanya kaku. Wajah Jiang Qing menjadi pucat. Dia dirawat di rumah sakit selama 3 hari, ditambah operasi, dan 1 juta hilang. Saya merasa sedikit putus asa ketika memikirkan putri saya mengorbankan kebahagiaan seumur hidup demi imbalan 1 juta. Tunggu sebentar, aku akan segera menelepon putriku. Cepatlah, kalau tidak obat-obatan ini akan habis dan dihentikan. Setelah kepala perawat selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Tubuh Jiang Qing bergoyang dan dia hampir terjatuh di tempat. Dia menarik napas dalam-dalam 2 kali. Akhirnya tenang dan menghubungi nomor Li Ruosi. Bu, apa yang terjadi? Setelah menerima telepon dari ibunya, Li Ruosi sangat gugup. Mengira Li Baili dan yang lainnya akan datang untuk membalas dendam lagi. Jifei juga meningkatkan akselerasi di bawah kakinya. Ruosi, kapan kamu akan kembali? Ini akan segera hadir. Itu bagus. Jiang Qing ragu-ragu dan tidak mengatakan apapun tentang uang itu. Bu, apakah kamu tidak punya cukup uang? Suara Jifei terdengar dari samping. Suara Jiang Qing tiba-tiba tercekat, lalu terdengar suara isak tangis. Bu, jangan menangis. Kami sudah menyiapkan biaya pengobatan dan akan membayarnya saat kami kembali. Juga, apakah kamu masih punya uang? Ya, saya jamin bisa menyembuhkan penyakit ayah. Jifei, terima kasih. Terima kasih. Jiang Qing tidak bisa menahan tangisnya. Li Ruosi melihat keluar jendela dan menangis juga. Dia tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi sekarang tanpa Jifei.
Dia tiba-tiba merasa Ji Fei di depannya sepertinya merasa aman. Terima kasih, itu ayahku juga, kita semua adalah keluarga, seharusnya begitu. Setelah Ji Fei selesai berbicara, dia mengeluarkan kartu bank dan memasukkannya ke tangannya. Li Ruoxi tidak menolak, tapi telapak tangannya yang memegang kartu bank berkeringat. Dia bisa merasakan bahwa Ji Fei tulus padanya. Namun, dia merasa seperti berada dalam mimpi. Kembali ke rumah sakit, Ji Fei memarkir mobil dan Li Ruoxi segera keluar dari mobil untuk menemui kepala perawat untuk membayar. Di ruang perawat, 3 perawat muda sedang mengobrol. 2 dari mereka baru saja naik bus dan melihat Li Ruoxi dan Ji Fei naik bus. Mereka bahkan mendengar Ji Fei memanggil istrinya, mengatakan bahwa dia tidak punya uang. Sekarang, melihat Li Ruoxi, matanya dipenuhi ejekan. Salah satu perawat muda mengeluarkan iPhone-nya dan menaruhnya di meja kasir. Saat ini, tidak penting bagi seorang wanita untuk memiliki wajah yang tampan. Yang penting adalah dia menikah dengan pria yang baik. Perawat kecil lainnya memahaminya dan berkata, "Siapa bilang tidak demikian? Saya lebih suka menangis di BMW daripada tertawa di sepeda." Saya setuju. Setelah mengatakan itu, dia meletakkan kunci mobil Honda di meja kasir. Pria itu mengambilkan mobil Honda untukku pada siang hari. Perawat pertama memandang perawat yang diam itu dan berkata, "Fei Fei, pacarmu yang paling dermawan. Dia memberimu Audi A3. Dia sangat murah hati." Perawat kecil itu sudah mengerti bahwa dia sedang memamerkan kekayaannya dan meletakkan kunci mobil di konter. "Ya, tapi kami sudah sepakat bahwa Anda akan membelikan saya A6 sebentar lagi. Ini adalah mobil transisi." "Wow," 2 perawat muda lainnya berseru. "Pacarmu sangat bangga, sangat membuat iri." Perawat pertama melanjutkan, "Saya melihat suami seorang wanita hari ini yang bahkan tidak punya uang untuk naik bus. Sungguh memalukan." Haha, ketiga wanita itu tersenyum lebar. "Sayang, mobilnya diparkir. Tolong simpan kunci mobilnya." Dengan sekali klik, Ji Fei melemparkan kunci mobil berlogo langit biru dan awan putih ke konter. Bunuh 3 perawat kecil dalam sekejap. Wajah Li Ruoxi yang awalnya malu dipenuhi dengan kebahagiaan. Ketiga perawat muda itu saling memandang dengan kebencian, dan diam-diam mengambil ponsel dan kunci mobil mereka. Salah satu perawat muda mengeluarkan selembar uang dan melemparkannya ke meja. "Tolong bayar 1 juta lagi untuk pengobatan." 1 juta? Li Ruoxi berteriak kaget, "Apakah rumah sakit meminum darah?" "Jika kamu punya uang, pergilah ke rumah sakit. Jika kamu tidak punya uang, keluarlah." Mata Ji Fei berkedip-kedip. Dia dengan jelas mendengar ketiga perawat muda itu mengejek Li Ruoxi tadi. Dia sengaja menggunakan kunci mobil untuk menakut-nakuti mereka. Tetapi dia tidak menyangka bahwa dia tidak memiliki ingatan yang panjang. Dia mengeluarkan kartu bank hitamnya dan berkata, kata sandinya 6-8. "Saya akan menyetor 10 juta di muka." Hahaha, tiba-tiba seorang perawat muda tertawa terbahak-bahak di tempat. Perawat muda lainnya mengambil kartu bank hitam Ji Fei dan berkata, "Apakah Anda yakin itu 10 juta dan bukan 1 keping?" Haha, ketiga perawat muda itu berpikir untuk tidak punya uang untuk naik bus pada saat yang bersamaan dan tertawa. "Berhenti bicara omong kosong, bisakah kamu memikul tanggung jawab karena menunda pengobatan?" Perawat kecil itu gemetar ketakutan, lalu menatap Ji Fei dengan tajam. "Tunggu saja sampai kebohonganmu terungkap." Dia berbalik dan turun dengan kartu banknya. Dia tidak percaya bagaimana mungkin seseorang yang tidak mampu membayar 1 yuan pun untuk ongkos bus bisa mendapatkan 10 juta. 5 menit kemudian, perawat kecil itu kembali, memegang kartu bank dan tanda terima pembayaran di kedua tangannya.
Pada saat ini, jika Ji Fei mengaitkan jarinya ke arahnya, dia mungkin akan berlutut tepat di depan Ji Fei. Apakah cukup untuk 10 juta? Wajah perawat kecil itu memerah sampai ke akar lehernya. Meskipun dia tidak tahu berapa banyak uang yang dimilikinya, dia tahu bahwa jika dia membayar 10 juta, tidak akan ada masalah. Cukup, cukup. Dua perawat kecil lainnya saling memandang dengan terkejut, lalu membeku di tempat. Li Ruoxi memandang Ji Fei dengan keterkejutan yang sama. Dia baru saja memberinya sebuah kartu. Tetapi kartu itu belum pernah digunakan. Dia mengambil 10 juta lagi untuk kartu ini. Di manakah uang yang seharusnya dimiliki oleh seorang penjaga keamanan kecil? Cukup uang, kamu membuatku tidak bahagia. Bab 14 Kakak kembali. Ekspresi ketiga perawat kecil itu berubah. Rumah sakit Pok Oi adalah rumah sakit swasta, dan daya saing rumah sakit swasta adalah pelayanannya. Oleh karena itu, orang yang datang berobat adalah orang kaya atau bangsawan. Mereka semua adalah orang kaya dan mapan, sehingga biasanya mereka memandang orang berkacamata berwarna. Li Boyang dan keluarganya sekilas tampak seperti orang biasa. Mereka selalu mengira itu adalah hubungan Jin Lingbin, jadi mereka menghormatinya. Sekarang Jin Lingbin ditangkap dan mereka bahkan tidak punya uang untuk membeli obat. Mereka semua menunduk padanya. Sekarang saya tahu dia adalah seorang multijutawan. Saya langsung takut. Saat ini, kepala perawat datang dengan wajah memerah dan postur berjalan yang tidak normal. Fei Fei, ada apa dengan kalian bertiga sekarang? Setelah mengatakan itu, dia memandang Li Ruoxi dan berkata, kamu adalah anggota keluarga Li Boyang, kan? Ayahmu tidak akan langsung mendapat tagihan rumah sakit, dia akan berhenti minum obat. Jika dia tidak dapat membayar uangnya dalam 1 jam, dia akan segera keluar dari rumah sakit. Kata, pergi, akan terlontar jika dia tidak melihat wajah muram Ji Fei. Fei Fei segera menarik pakaian kepala perawat dan berkata, mereka baru saja membayar. Kepala perawat tertegun sejenak, lalu bertanya sambil mencibir, berapa ribu yang Anda bayar? Dia melihat bahwa keluarga Li Ruoxi sangat miskin, dan bahkan mengetahui identitas Li Boyang, jadi dia berbicara dengan nada menghina. 1.000, apa? Kamu membayar 1.000 yuan? Apakah petugas keuangan itu bodoh? Uang kecil ini cukup untukmu. Kepala perawat menyela dengan kasar, 10 juta. Fei Fei akhirnya menceritakan semuanya. Wajah kepala perawat tiba-tiba menjadi lebih merah dan dia menatap tajam ke arah Fei Fei. 10 juta hanya 10 hari setengah biaya rawat inap. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Ji Fei dan Li Ruoxi. Tidak apa-apa, ayo pergi. Wajahnya dipenuhi rasa jijik. Ji Fei mencibir, apakah ini sikap pelayananmu? Apa hubungannya dengan cara kami melayani Anda? Kata kepala perawat dengan marah. Oh, kepala perawat kemudian mencibir, karena Anda tidak puas dengan pelayanan kami, maka saya akan membuat Anda puas. Dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Keluarga pasien Li Boyang sangat kaya, membayar 10 juta itu luar biasa. Anda harus membantu pengobatannya. Patah, setelah itu segera tutup teleponnya, matanya penuh provokasi. Mata Fei Fei dan yang lainnya bersinar terang, dan mereka sudah mengerti apa maksud kepala perawat, yaitu menghabiskan 10 juta dengan cepat. Melihat Ji Fei, dia mendapatkan kembali kesombongannya. Ketika pasien masuk rumah sakit, mereka seperti domba gemuk yang menunggu untuk disembelih. Kamu masuk dengan memakai bulu cerpelai, dan aku bisa membiarkanmu keluar dalam keadaan telanjang. Bagaimana mungkin Ji Fei tidak mengerti? Dia langsung mengangkat telepon di meja dan melakukan panggilan internal, datanglah ke ruang perawat segera. Patah, setelah itu langsung tutup telepon. Hai, kamu terdengar luar biasa.
Kenapa kamu tidak menelepon dekanku saja? Kepala perawat menyilangkan tangan di depannya dengan cibiran di wajahnya. Li Ruosi diam-diam menarik Ji Fei 2 kali untuk memberi isyarat agar dia pergi. Ji Fei pura-pura tidak tahu. Tendang, tendang, tendang. Dalam waktu kurang dari 1 menit, langkah kaki yang cemas terdengar. Dan kemudian Zhang Bo berlari menuruni tangga dengan terengah-engah dan muncul di ruang perawat. Aku kehabisan napas, dan dahiku dipenuhi keringat. Dia baru saja menyelesaikan panggilan telepon dengan saudara Qiang, dan dia masih berpikir bahwa dia baik-baik saja di telepon, tetapi dia menerima telepon dari Ji Fei. Meski hanya sebuah kalimat, itu membuatnya merasa seperti jatuh ke dalam gudang es. Ji Fei berkata dengan tenang, "Kepala perawat memberitahu dokter bahwa keluarga kami sangat kaya dan membayar 10 juta untuk membantu Anda dalam perawatan. Apa maksudnya ini? Saya tidak mengerti. Tolong jelaskan kepada saya." Berdengung, Zhang Bo tiba-tiba mendengar suara gemuruh di telinganya. Apa artinya? Bukankah ini membuang-buang uang? Wu Yue, apa maksudmu? Din, mereka tidak punya uang, saya meminta mereka membayar. Tetapi mereka sangat tidak yakin dan bersikap buruk. Wajah Zhang Bo berubah menjadi hijau dan dia mengabaikannya. Bayar uang? Membayar sejumlah uang yang buruk. RS Pok Oi ini milik nenek moyang kita, kenapa harus tetap dibiayai? Berapa banyak uang yang Anda bayarkan bukan milik orang lain? Dia benar-benar ingin menyebut Wu Yue bodoh secara langsung. Kamu dipecat, keluar sekarang. Wu Yue menyilangkan tangan di depannya, dengan arogansi di matanya. Ketika dia tiba-tiba mendengar kalimat ini, dia mengira dia salah dengar dan langsung marah. Zhang Bo, apa maksudmu? Kamu dipecat, apa kamu tidak mengerti maksudnya? Zhang Bo semakin marah saat memanggil namanya. Oh, Wu Yue mencibir. Zhang Bo, dekan saya Zhang, Anda juga pekerja paruh waktu. Rumah sakit persaudaraan ini bukan milik Anda. Jangan berpikir bahwa Andalah yang memiliki keputusan akhir. Ekspresi Zhang Bo berubah. Dia dibantah oleh bawahannya di depan Ji Fei, yang sangat memalukan. Sudut bibir Ji Fei terangkat. Kalau begitu carilah seseorang yang bisa mengatasinya. Cari saja. Setelah Wu Yue mengatakan itu, dia langsung memutar telepon dan segera terhubung. Sayang, apakah kamu segera merindukanku? Suara cabul seorang pria terdengar. Pipi Wu Yue semakin memerah, dan dia bernapas dengan cepat memikirkan gairah di kantor barusan. Din Sun, Zhang Bo ingin mengeluarkan saya. Apa? Pria di ujung telepon tiba-tiba mengubah wajahnya dan meninggikan suaranya. Aku akan segera ke sana. Patah, Wu Yue menutup telepon dan memandang Zhang Bo dengan provokatif. Jangan kira kami tidak tahu bahwa kakak laki-laki di belakangmu adalah kakak Qiang. Kakak Qiang bisa menjadi kakak tertuamu, tapi tidak bisakah dia menjadi kakak tertua orang lain? Karena kamu ingin mengeluarkanku, mari kita lihat siapa yang memiliki hubungan lebih baik dengan kakak laki-laki tertua hari ini. Zhang Bo terkejut dan menatap Ji Fei. Ji Fei juga mengerutkan kening sejenak, tapi dengan cepat menjadi santai. 2 menit kemudian, seorang pria jangkung dengan wajah muram muncul di ruang perawat. Wu Ho, Din Sun, Dekan Zhang ingin mengeluarkan saya. Bunga pir membawa hujan. Sun Tao memandang Zhang Bo. Dekan Zhang, Wu Yue sangat berkualitas. Mengapa Anda ingin mengeluarkannya? Kata-katanya sopan dan nadanya penuh pertanyaan. Zhang Bo sangat jelas tentang hubungan gelap antara Sun Tao dan Wu Yue. Dan dia bahkan tahu bahwa Sun Tao selalu ingin menggantikannya. Hari ini, Ji Fei ada di sini. Mereka rela pamer dan tidak keberatan memenuhi keinginan mereka. Din Sun, Wu Yue tidak hanya memiliki sikap pelayanan yang buruk,
tetapi juga menipu biaya rawat inap Li Boyang, jadi saya ingin mengeluarkannya. Apakah masalah sekecil itu layak dilakukan? Sun Tao berkata dengan dingin. Bernilai, Dekan Zhang, Anda sudah menjadi dekan selama 5 tahun. Anda boleh keluar kapan saja. Mohon kosongkan posisi Anda dan jaga integritas Anda sebagai pribadi agar kita bisa bertemu satu sama lain di masa depan. Maaf, aku tidak bisa menyimpannya, apalagi kalau menyangkut perawatan Li Boyang, aku tidak bisa menyimpannya sama sekali. Tidak ada ruang untuk bermanuver. Sun Tao terlihat serius tapi merasa sedih. Tidak, mendengus. Kalau begitu jangan salahkan aku, Sun Tao, karena ingin menjadi dekan. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan ponselnya dan langsung menelepon. Panggilan itu segera tersambung, dan suara seorang pemuda terdengar dari dalam. Saudara Qiang, Zhang Bo menggunakan kekuasaan publiknya untuk keperluan pribadi guna merawat pasien khusus, dan dia harus memecat kepala perawat Wu Yue karena ini. Oh, pasien khusus yang mana? Suara pria di telepon tiba-tiba turun suhunya. Sun Tao dan Wu Yue sangat gembira, tapi saudara Qiang marah, Li Boyang. Alasan? Suara itu menjadi lebih dingin. Wu Yue berbicara lebih dulu. Saya hanya meminta mereka membayar biaya rawat inap, tetapi pihak lain tidak senang dan berbicara buruk. Saya. Apakah ini alasannya? Suara itu terdengar seperti jatuh ke dalam gudang es. Ya, Sun Tao sangat bersemangat hingga dia hampir berteriak. Dia memandang Zhang Bo dengan ekspresi jijik di wajahnya. Li Ruoxi memiliki kesan yang baik terhadap Zhang Bo, dan merasa menyesal serta khawatir. Melihat Ji Fei, dia tampak acuh tak acuh. Sun Tao, Wu Yue. Saudara Qiang, kedua pria itu menjawab dengan hormat. Kamu bisa tersesat, Sun Tao dan Wu Yue berteriak. Zhang Bo, semua orang yang ada hubungannya dengan Sun Tao dan Wu Yue akan dipecat. Patah, terdengar bunyi bip di ujung sana. Sun Tao dan Wu Yue tercengang saat itu juga. Zhang Bo menghela nafas panjang dan diam-diam menatap Ji Fei, dengan sentuhan kepastian di matanya. Sayang, ayo kembali. Ji Fei memeluk Li Ruoxi yang kebingungan, berbalik dan berjalan menuju bangsal, meninggalkan Sun Tao, Wu Yue dan perawat dengan mata tercengang. Tentu saja, ada juga kekaguman terhadap Zhang Bo. Ji Fei sangat puas dengan kinerja Qiangxi, tetapi tidak menyetujui pendekatan hati-hatinya. Jangan gunakan jika Anda ragu, jangan ragu jika Anda menggunakannya. Dia tidak tahu bahwa saat ini, beberapa orang besar di kota Ninghai menerima pesan teks di ponsel mereka secara bersamaan. Kakak telah kembali. Bab 15 pulang ke rumah Li Ruoxi sepertinya sedang bermimpi, dan Ji Fei lupa untuk menolak ketika dia meletakkan tangannya di pinggangnya. Ketika dia hendak memasuki bangsal, Li Ruoxi tiba-tiba meraih Ji Fei dan mendorongnya ke koridor di sebelahnya. Ji Fei, apa tujuanmu mendekatiku? Memikirkan Ji Fei membeli mobil seperti membeli sayuran di pasar basah dan membayar puluhan juta untuk tagihan rumah sakit. Li Ruoxi tidak percaya bahwa Ji Fei adalah seorang penjaga keamanan. Aku bilang aku melakukannya untuk seks. Apa kamu percaya padaku? Saya tidak percaya, itu dia, karena aku tidak percaya. Apakah aku masih ingin membunuhmu? Melihat Li Ruoxi yang waspada di depannya, mata Ji Fei penuh cinta dan kasih sayang. Tubuh Li Ruoxi membeku di tempat. Ya, kalau untuk seks, ada wanita yang lebih cantik dari saya. Lebih penting lagi, dengan uangnya, wanita seperti apa yang tidak bisa ditemukan. Mengingat kembali saat mereka bertemu, Ji Fei tidak pernah melakukan apapun yang tidak menyenangkannya. Bahkan ketika dia mengkhianatinya secara mental dan membencinya,
dia diam-diam menerimanya. Pria ini sangat dapat diandalkan. Namun, dia tidak bisa menerima keberadaan misterius seperti Ji Fei. Kembali ke bangsal, Ji Fei berinisiatif memberitahu Jiang Qing untuk menyerahkan uang itu. Adapun jumlahnya, dia hanya mengatakan jumlahnya 100.000. Meskipun Jiang Qing tahu itu sedikit, dia masih merasa lega. Ruosi, apa yang terjadi dengan perusahaan tadi? Pikiran Li Ruosi sedang kacau sekarang, jadi dia tentu saja tidak berniat menyembunyikannya dan langsung menceritakan negosiasi dengan Boyang Group. Namun, tidak dikatakan bahwa Ji Fei mengambil inisiatif untuk menyetujuinya. Jiang Qing tiba-tiba terlihat sedih. Ruosi, sepertinya kamu tidak mengetahui situasi keluarga kami. Dengan menyetujui ini, bukankah kamu menunggu kami diusir dari keluarga Li? Dia masih sangat baik dan sudah menduga bahwa Ji Fei yang menghasutnya, tetapi dia tidak membuka mulut untuk menuduhnya. Namun, wajahnya penuh keputusasaan. Tanpa disadari, negosiasi ini gagal dan mereka akan diusir dari rumah. Ji Fei berinisiatif untuk mengakui, "Bu, saya meminta Ruosi untuk menyetujui ini." Jiang Qing menghela nafas. Kamu mencoba membantu keluarga Li Boli. Kamu harus sangat jelas tentang tujuan mereka. Ji Fei tersenyum naif. Bu, daripada diplot oleh orang lain setiap hari, kenapa tidak berinisiatif? Kalau kita tanda tangan kontrak dan langsung mendapat 20% sahamnya, bukankah untung? Li Ruosi memandang Ji Fei dengan wajah cantik. Saya tidak kenal siapapun di Boyang Group. Apakah Anda kenal seseorang? Memikirkan misteri Ji Fei, Li Ruosi merasa penuh harapan. Alhasil, Ji Fei langsung menggelengkan kepalanya. Aku tidak kenal dia. Li Ruosi menatap matanya yang indah, ingin menamparkan Ji Fei sampai mati. Ji Fei sebenarnya tidak berbohong. Dia benar-benar tidak tahu apa-apa tentang kota Ninghai. 5 tahun lalu, dia kembali sekali dan hanya tinggal selama 1 malam sebelum pergi. Kemudian dia menyerahkan semua urusan di kota Ninghai kepada Qiangxi, yang bertanggung jawab atas pengaturannya. Selama bertahun-tahun, saya tidak pernah memperhatikannya karena saya tidak suka memperhatikannya. Menurutnya, apapun keberadaan Boyang Group ini, dia bisa membuat Li Ruosi berhasil menandatangani kontrak. Sepotong kue, Ruosi, kembalilah dan bersiap untuk membahas kerjasama besok. Aku akan menjaga ayahmu di sini. Setelah Jiang Qing selesai berbicara, dia menyesalinya. Karena Ji Fei dan Li Ruosi berdiri bersama. Akhir-akhir ini, saya sibuk di rumah sakit dan belum pulang. Jika dia benar-benar pulang dan sendirian, akankah dia? Meski berstatus suami istri, Jiang Qing selalu merasa mustahil bagi dua orang untuk benar-benar bersama. Namun, begitu kata-kata itu diucapkan, kata-kata itu tidak dapat ditarik kembali. Li Ruosi memang perlu kembali untuk mempersiapkan negosiasi. Berpikir bahwa obatnya sudah cukup, Zhang Bo memandang Ji Fei dengan tatapan penuh hormat. Orang tuanya pasti baik-baik saja. Oke, aku akan kembali. Setelah mengatakan itu, saat dia hendak berbalik, dia juga memikirkan Ji Fei. Ada rasa malu di ruangan itu. Aku akan menjaga ayah. Kamu ajak ibu kembali beristirahat. Aku akan menemanimu bernegosiasi besok. Ketika Li Ruosi mendengar ini, dia merasa malu ketika memikirkan tentang puluhan juta tagihan rumah sakit Ji Fei dan semua pemikiran yang dia miliki sebelumnya. Kamu pulanglah bersamaku, akan lebih nyaman menemaniku bernegosiasi besok. Jiang Qing memandang Li Ruosi dan melotot 2 kali. Li Ruosi mengangguk dengan tegas. Ji Fei dan Li Ruosi keluar dari rumah sakit dan berjalan ke tempat parkir. Li Ruosi bingung, apakah orang ini akan memanfaatkan mereka berdua di rumah pada malam hari untuk menyerangnya.
Tempat parkir, seorang wanita yang mengenakan rok jerami biru dan stoking jala putih sedang bersandar di BMW G-Way yang baru dibeli, berpose untuk foto. Pria yang mengambil foto itu berusia 20-an, mengenakan kacamata berbingkai emas dan senyum cabul di wajahnya. Zizi, kamu harus menepati janjimu dan membelikanku BMW ini. Setelah mengambil pose menggoda, suara lembut wanita itu terdengar. Suya, jangan khawatir, aku pasti akan membelikanmu mobil ini. Hei, kalau saja aku bisa pergi sekarang, tunggu beberapa hari dan aku akan membelinya. Saat keduanya berbicara, Ji-Fei dan Li Ruoxi datang. Zizi dan Suya melihat dua orang mengenakan pakaian biasa, terutama Ji-Fei yang mengenakan jeans dan t-shirt dan terlihat seperti pecundang. Kedua orang itu mengabaikannya dan terus memotret. Ji-Fei berjalan menuju mobil dan menyentuh pintu dengan jarinya. Lampu mobil berkedip 2 kali dan mengeluarkan suara lembut. Suya sedang berpose di samping lampu mobil ketika dia terkejut dan tumitnya patah karena bergerak terlalu cepat. Aduh, Suya berteriak. Zizi melangkah maju dan membantunya dengan cepat, lalu menoleh ke arah Ji-Fei. Apakah kamu tidak melihat kami mengambil foto? Apakah kamu sakit? Ji-Fei mencibir. Menurutku hanya kamu yang sakit. Kamu tidak punya mobil. Jadi kamu pergi ke mobil orang lain untuk mengambil gambar. Zizi marah. Apa maksudmu dengan mobil orang lain? Mobil ini milik kita. Dia tidak percaya Ji-Fei dan yang lainnya mampu membeli BMW seperti itu. Jadi dia ingin berbohong dan menamparkan wajah Ji-Fei. Hasil, kemudikan mobilmu dan tunjukkan padaku. Ji-Fei menggoda sambil tersenyum. Dia sangat penasaran dengan pasangan orang aneh ini. Zizi sedikit tercengang dan mendengus. Kami belum selesai mengambil foto, jadi kami belum pergi. Kalau begitu teruslah syuting, senyuman konyol muncul di bibir Ji-Fei. Lalu jari-jarinya menyentuh pintu mobil lagi, dan pintu terbuka. Li Ruoxi masuk ke dalam mobil. Ji-Fei menyalakan mobil, melambai ke Zizi dan Suya. Ayo pergi dulu. Dia pergi dengan tenang, meninggalkan Zizi dan Suya dengan mata bingung dan tertekan. Butuh waktu lama bagi mereka berdua untuk bereaksi. Wajah mereka terbakar. Mereka mengambil mobil orang lain dan mengaku itu milik mereka. Satu-satunya hal yang beruntung adalah mereka tidak mengenal satu sama lain. Jika tidak maka akan memalukan. Namun, ketika kedua orang itu melihat tumit yang patah, mereka masih mengangkat jari dan menunjuk ke bagian belakang mobil Ji-Fei dan mengutuk. Ketika mobil mendekati rumah Li Ruoxi, dia meminta Ji-Fei untuk memarkir mobilnya di pinggir jalan. Jangan masuk, Ji-Fei tidak bertanya, hanya memarkir mobil, dan mereka berdua masuk ke komunitas. Hati Ji-Fei semakin dingin saat dia berjalan. Komunitasnya tidak hanya bobrok, tapi juga sangat tua. Keluarga Li Ruoxi sedang mengalami masa-masa sulit. Bersambung.